Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita semua bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah kemudian jin dan manusia ini semuanya beribadah? Apakah semua manusia semuanya berbuat taat dan tunduk kepada Allah Ta'ala? Tidak, ma'asyiral muslimin. Allah menjelaskan faminkum kafirun wa minkum mu'min. Di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman. Barang siapa yang beriman, barang siapa mentauhidkan Allah Ta'ala, senantiasa mengerjakan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, mengerjakan segala ketaatan dan tidak berbuat maksiat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju surga dan ampunan dari Allah Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, adapun orang-orang yang berbuat dosa, maka di samping mereka mendapatkan musibah dunia, mereka juga akan mendapatkan azab di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, hendaknya takut, hendaknya waspada. Siapa, ma'asyiral muslimin? Alladzina yukhalifuna an amri, yaitu orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Waspada dan takut akan apa?
antusibahum fitnah, jika mereka tertimpa fitnah di dunia, au adzabun alim, atau adab yang pedih di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Pada hari ini kita mendapati banyak sekali musibah yang menimpa kaum muslimin. Mulai gempa, banjir, kemudian pandemi yang tidak juga berakhir. Mestinya kita bertanya kepada masing-masing kita, kenapa ini ya Allah? Karena yang namanya musibah, ma'asyiral muslimin, tidak datang kecuali karena maksiat. Dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakullan akhadna bidzambih, maka masing-masing orang kami siksa gara-gara dosanya. Faminhum man akhadathu sayhah, di antara mereka ada yang dibinasakan dengan teriakan. Wa minhum man khasafna bihil ard, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang namanya musibah dan malapetaka yang menimpa manusia adalah gara-gara dosanya sendiri. Kata Allah Ta'ala, fakullan akhadna bidzambi, maka masing-masing mereka kami siksa gara-gara dosanya. Allah melanjutkan, faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang kami kirimkan hujan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah, di antara mereka ada yang kami binasakan dengan teriakan keras. Wa minhum man khasafna bihil ard, di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih detail kepada kita. Hadis hasan yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, kata beliau, khamsun idzabtulitum bihin, ada 5 perkara kalau kalian tertimpa olehnya pasti binasa. Wa a'udzu billahi an tudrikuhun, tetapi saya berlindung kepada Allah jangan sampai kalian tertimpa oleh 5 bencana tadi. Mari kita perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin. Kata Nabi, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu, tidaklah muncul perbuatan keji pada suatu kaum. Yang dimaksud dengan perbuatan keji adalah zina, homoseks, dan segala bentuk kemaksiatan. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu, tidaklah tampak perbuatan keji pada suatu kaum, hatta yu'linu biha, kemudian mereka terang-terangan mengerjakannya, illa fasha fihi mutta'un, kecuali akan menyebar yang namanya wabah penyakit ta'un, wal auja', dan kelaparan, allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madau, yang belum pernah terjadi pada nenek moyang mereka yang terdahulu. Mari kita perhatikan betapa banyak perzinahan di antara kita, muda-mudi dengan begitu gampangnya. Betapa banyak perselingkuhan. Jangan dikira ini bukan sebab mara bahaya dan bencana, ma'asyiral muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Tidaklah nampak perbuatan keji pada suatu kaum kemudian mereka terang-terangan melakukannya, kecuali
yang namanya wabah penyakit akan merajalela. Demikian pula dengan kelaparan yang belum pernah terjadi pada nenek moyang yang terdahulu. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yanqusul mikyala wal mizan, dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, illa ukhidhu bis-sinin, kecuali mereka akan dihukum dengan kemarau panjang, wa syiddatil maunah, susahnya biaya hidup, wa jauris sultani alaihim, dan kezaliman sultan atas mereka. Kadang-kadang kita suka mencari kambing hitam, tapi kita nggak melihat kepada diri sendiri betapa banyak dari para pedagang kita yang mereka mengurangi takaran dan timbangan, ma'asyiral muslimin. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, walam yamna'u zakata amwalihim, tidaklah mereka menolak mengeluarkan zakat hartanya, illa muni'ul qatra minas sama, kecuali mereka akan dihalang-halangi mendapatkan hujan dari langit. Walaulal bahaimu lam yumtaru, kalau bukan karena binatang ternak mereka tidak akan dikasih hujan oleh Allah. Kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih, tidaklah mereka merusak janji Allah dan janji Rasulnya, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, kecuali Allah akan menguasakan atas mereka para musuh dari selain mereka, fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim, kemudian mengambil sebagian harta yang ada pada mereka. Dan yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan selama para pemimpinnya tidak berhukum dengan kitab Allah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan memilih apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah menjadikan peperangan ada di antara mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Ini bukan satu-satunya hadis yang menjelaskan tentang bahaya dosa. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Imran bin Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhf, pada umat ini akan terjadi khasfun, pembenaman, wa maskhun, kutukan, wa qadhfun, dan lemparan batu dari langit. Kemudian salah seorang dari kaum muslimin bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mata dzaka, kapan itu terjadi? Mari kita dengar dengan seksama penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, idza dhaharatil qainatu wal ma'azifu wa syuribatil humur, itu semua akan terjadi kapan? Idza dhaharatil qainat, ketika bermunculan para penyanyi wanita, wal ma'azif, dan alat-alat musik, wa syuribatil humur, dan khamr diminum. Saya di sini tidak berbicara tentang haramnya musik atau apa, karena banyak orang yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Tapi hadis ini jelas mengatakan yang namanya pembenaman, namanya kutukan dan lemparan batu dari langit, ma'asyiral muslimin, akan terjadi, kata Nabi dengan sabdanya, idza dhaharatil qainatu wal ma'azifu wa syuribatil khumur. Penulis kitab Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Sunan At-Tirmidzi, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khasf adalah dibenamkan ke dalam bumi sebagaimana terjadi pada Qarun. Sementara masakh adalah dikutuk menjadi kera dan babi yang pernah terjadi pada Bani Israel, dan Al-Quran sangat jelas menceritakan tentang kisah mereka. Sementara yang namanya qadhf adalah dilempar batu dari langit, sebagaimana Allah melempar pasukan bergajah milik Abroha ketika hendak menyerang Ka'bah. Ini adalah hukuman yang sangat menakutkan, ma'asyiral muslimin. Sampai-sampai seorang sahabat bertanya, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, idza dhaharatil qainat, kalau para penyanyi wanita bermunculan.
wal ma'azif, dan alat-alat musik. Ini sabda Rasulullah. Wa syuribatil khumur, dan minuman keras diminum di mana-mana. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Aisyah mendengar hadis ini, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, akankah kita dibinasakan padahal di antara kita masih banyak orang-orang soleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am idza dhaharul khabath." Benar, ketika keburukan banyak bermunculan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Generasi terbaik terdahulu, mestinya kita mengaca kepada mereka bagaimana sikapnya ketika mereka mendapati malapetaka. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi menjelaskan sebuah hadis bahwasanya orang-orang ketika terdapat musibah yang waktu itu adalah gempa, ketika terjadi gempa mereka datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, "Ya Ummul Mukminin, hadithna aniz zilzal." Wahai Ummul Mukminin, tolong beritahukan kepada kami hadis atau sesuatu tentang gempa. Apa jawaban Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma'asyiral muslimin? Aisyah mengatakan, "Idastabahuz zina," jika mereka menghalalkan zina, wa syaribul khumur, dan mereka minum khamr, wa darabu bil ma'azif, dan mereka menabuh alat-alat musik, gharallahu azza wa jalla fi sama'ih, maka Allah azza wa jalla yang di langit cemburu. Faqala lil ardi tazalzali, maka Allah berfirman kepada bumi, guncangkan dirimu. Fa in tabu wa naza'u, kalau mereka tobat dan berhenti, akan berhenti bumi itu. Wa illa, jika tidak, hadamaha alaihim, maka bumi menghancurkan mereka. Kemudian Ibnu Abi Dunya rahimahullah dalam hadis mursal pernah menjelaskan, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gempa, ma'asyiral muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas bumi dan beliau mengatakan, belum tiba waktunya. Belum tiba waktunya, ma'asyiral muslimin. Karena zaman itu masih ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketaatan masih merajalela di mana-mana. Tetapi ketika yang namanya kemaksiatan menjadi perkara yang terang-terangan dan biasa, maka kita harus sadar, rupanya dari sinilah yang namanya malapetaka itu datang. Kemudian ma'asyiral muslimin, apa yang mesti kita lakukan agar malapetaka ini hilang? Marilah kita bersama-sama, baik secara jamaah maupun secara individu, untuk introspeksi diri. Mari kita semua meninggalkan maksiat, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa saja dosa yang selama ini kita lakukan. Jangan-jangan selama ini kita melakukan dosa tanpa kita sadari. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya pada berbuat taat, maka bumi dan langit diperintahkan untuk mengeluarkan keberkahannya. Dalam surat Al-A'raf 96 Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau," kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami bukakan atas mereka keberkahan langit dan bumi. Sayangnya apa, ma'asyiral muslimin? Sayangnya kata Allah, walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka gara-gara perbuatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah," jika kalian melakukan transaksi inah, salah satu bagian daripada riba. "Wa akhaltum adnabal baqar," dan kalian mengikut ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan sehingga melalaikan akhirat. "Wa raditum bizar'," dan kalian ridho dengan pertanian, sibuk dengan pertanian, ma'asyiral muslimin, maksudnya
wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yantazi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, niscaya Allah menguasakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dicabutnya sampai kalian kembali kepada agamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Mengapa kita harus membahas semua ini? Karena memang yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar sangat penting. Fungsi daripada amar ma'ruf nahi mungkar adalah agar kita tidak binasa. Makanya kita perlu membahas ini, ma'asyiral muslimin, agar kapal yang kita tumpangi tidak tenggelam, agar perahu itu tidak karam. Disebutkan dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, mathalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha, perumpamaan orang yang senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan perumpamaan orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, kamathali qaumin istahamu ala safinah, mereka itu seperti kaum yang bareng-bareng bersama di atas kapal. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, maka sebagiannya ada yang di bagian atas kapal dan sebagiannya ada yang di bawah, di tingkatan bawah daripada kapal. Fakana alladzina fi asfaliha, orang-orang yang ada di bagian bawah kapal, idastaqau minal ma'i marrau ala man fawqahum, jika mereka ingin mengambil air pasti melewati orang yang ada di atas. Faqalu, maka mereka berkata, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang ada di bawah bagian kapal, yang ada di bagian bawah kapal, mereka mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana, alangkah baiknya kalau kita melubangi bagian bawah kapal agar kita tidak susah-susah mengambil air ke atas, atau agar kita tidak susah-susah mengganggu orang-orang yang di atas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an, kalau mereka dibiarkan melubangi kapal, pasti mereka akan binasa dan binasa semua penumpang kapal. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an, tetapi kalau mereka dihentikan, kalau mereka dilarang, maka mereka akan selamat dan semua penumpang kapal akan selamat. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, marilah kita pertama kali mengajak kepada diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, agar sama-sama terhindar dari api neraka. Mari kita tanamkan dalam diri kita firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mari kita lihat, apakah istri kita sudah berjilbab dengan benar, apakah istri kita sudah menutup aurat dengan benar, apakah anak-anak kita sudah benar pergaulannya. Mari kita dengar, mari kita lihat diri kita, pekerjaan kita, pekerjaan yang halal ataukah haram. Jangan-jangan selama ini kita jual minuman keras, jangan-jangan selama ini kita berbuat riba, jangan-jangan selama ini kita melakukan ini dan itu. Mari kita lihat bagaimana dengan sholat kita, sudah benar enggak kita sholat, jangan-jangan bolong-bolong sholat kita. Ini ma'asyiral muslimin yang mesti kita perhatikan. Tujuannya adalah agar Allah tidak membinasakan kita, tujuannya adalah agar kapal ini tidak karam. Ini saja khutbah kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya pertama kali buat saya sendiri sebelum yang lainnya. Dan mari kita akhir khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wardallahumma anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna ma'ahum birahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana
وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم بارك لنا في كورونا، اللهم بارك لنا في كورونا وسلطه على كل كافر وظالم ومنافق ومارق ومحارب لدينك، ونجي منه كل مسلم مستضعف مظلوم، فإنه جند من جنودك، أمره بيدك، تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.